Secara bawas dikaitkan bom di markas Polsek Astana Anyar, begini faktanya. Lakukan aksi kekerasan di tengah masyarakat. Omongan Abdul Somad dikecam. Saya juga mengecam keras ceramah berbahaya. Model Abdul Somad ini, itu adalah jalan menuju surga. Ya silakan Anda melakukan lebih dulu lah. Inilah mereka sesat memahami kitab suci Al-Quran. Dan ini banyak juga digaungkan oleh beberapa ulama-ulama yang radikal. Si Somad ini, yang modal bacot, modal bahasa Arab, gayanya sok paling tahu Islam, kutip ayat tapi nggak tahu maknanya. Jadi Pak Somad, Anda ini kalau ngomong tuh hati-hati. Anda ini dianggap orang ulama, harusnya sebelum ngomong Anda praktekkan dulu. Mengutip ayat Al-Quran atau ayat 29 untuk membenarkan aksinya. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Ayat ini, ayat 29 dari surat At-Taubah memang menjadi langganan untuk disalahgunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini kami dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah forum yang sangat indah dengan tema wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dipesankan kepada kita semua agar menghindari perpecahan. Sebagaimana kami duduk bersama di sini, pasti ada perbedaan di antara kami, tetapi persatuan umat, persatuan demi kepentingan agama dan bangsa kita harus lebih kita dahulukan di tengah perbedaan-perbedaan pilihan, termasuk perbedaan politik misalnya. Kalau suku, saya kira kita sudah menjalaninya dan cukup baik. Begitu juga antar lintas iman, lintas agama di Indonesia. Mudah-mudahan yang terbaik di seluruh dunia. Tinggallah kini sikap-sikap santun kita, misalnya janganlah memberikan lakop atau gelar-gelar binatang kepada saudara. Misalnya yang buruk saat ini, di sana kampret, di sini cebong. Sungguh ini tidak produktif, membinatangkan diri kita sendiri dan saudara kita semua. Dan itu adalah hal yang dilarang dalam agama. Dan terakhir saya ingin berpesan, hati-hatilah dalam menerima informasi lewat media sosial. Budayakan tabayyun. Terima kasih. Dari saya Bakhtiar Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku, terkhusus muslimin sebangsa dan setanah air, 113 tahun yang lalu, para ulama kita berkumpul di Jakarta untuk membicarakan persoalan-persoalan besar. Dan 5 tahun kemudian, bersinergi dengan seluruh tokoh-tokoh kebangsaan, membicarakan bagaimana negeri tercinta ini bisa terlahir dengan mulia, hadir dan memberikan inspirasi pada dunia dengan segala semangat-semangat kemuliaannya. Dan 30 tahun setelah itu, hal yang 300 tahun tidak pernah terwujud sebelumnya, diselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam masa 30 tahun dengan kalimat yang sangat singkat dan padat di rumah seorang muslim, Syekh Farad bin Marta, diikrarkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kini setelah 113 tahun itu, Allah berikan alhamdulillah nikmat kepada kami, anak cucu dari para ulama-ulama terdahulu, tokoh-tokoh bangsa, untuk hadir juga di Jakarta dan punya semangat yang sama. Kemerdekaan sudah kita raih, yang belum adalah bagaimana mengisinya dengan hal-hal terbaik untuk kepentingan bangsa, negara, dan khususnya agama kita. Alhamdulillah, hari ini kami punya itikat terbaik untuk berkumpul, bersama-sama bersinergi, membangun maslahat, membangun rekonsiliasi kebaikan-kebaikan, dan kami menyeru kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk tokoh-tokoh bangsa, mari kita duduk bersama untuk memikirkan masa depan bangsa yang terbaik, memberikan inspirasi kepada dunia, dan ingatlah baik-baik bahwa kita bangsa besar dengan sumber daya yang sangat hebat. Karena itulah banyak negara-negara lain di luar yang menginginkan Indonesia ini barangkali tidak menjadi pesaing-pesaing terbaik bagi mereka. Maka dari Jakarta kami mengirim pesan, mari kita bersatu, hindarkan segala hal yang tidak produktif, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru-guru kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keindahan dari bumi negeri Indonesia tercinta ini. Saya Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Inggris, Jerman, Prancis
Portugal terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama juga berbeda-beda. Tapi mereka bisa disatukan dalam satu mata uang, euro. Maka kita amat sangat mungkin untuk bersatu karena kiblat kita satu, Ka'bah, awalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahasa yang kita pakai juga satu. Siapa yang sholat pakai bahasa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kemudian pula Nabi kita satu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa kami ada sedikit perbedaan. Mungkin Ustaz Fulan tadi subuhnya tidak pakai kunut. Mungkin Ustaz Fulan subuhnya bismillahnya sir, Ustaz Fulan jahar, tapi kami tetap disatukan bahwa kami sama-sama sholat subuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oleh sebab itu kesatuan persatuan inilah yang ke depan membuat kita bisa bersama. Kita sama-sama berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini. Kami jauhkan dari dililit hutang. Kita semua sepakat, apapun ormas kita, apapun warna kulit kita, apapun bahasa kita, kita tidak ingin dijajah. Cukuplah itu sudah 350 tahun ditambah 3,5 tahun, lalu dijajah lagi dengan dhala'id dain, dililit hutang. Dan kita semua sepakat harus membuat umat ini, karena kalau sudah dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain, sehingga kita tidak lagi punya kedaulatan, kita tidak lagi bisa tegak dengan mata yang terang, dengan kepala yang berdiri sebagai bangsa yang merdeka, karena leher kita sudah lama diikat oleh hutang malu. Bahkan ada seorang penyair berkata, malu aku menjadi orang Indonesia tapi kami tak punya malu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ceramah UAS dikaitkan bom di markas Polsek Astana Anyar, begini faktanya. Video ceramah Ustaz Abdul Somad atau UAS terkait perlawanan warga Palestina terhadap Zionis Israel kembali viral belakangan ini. Tausnya UAS dikaitkan dengan pembunuh diri di markas Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Banyak warganet di berbagai kanal media sosial atau medsos termasuk lini masa Twitter yang mengunggah potongan video ceramah UAS disambungkan dengan ledakan pembunuh diri politikus PDIP Ruhut Sitompul sampai menyebarkan potongan video UAS tersebut. Waspadalah karena kalau ini secara terang benderang disampaikan sangat berbahaya karena tingkat penalaran yang mendengar tidak sampai, jadi tolong diwaspadai aparat kepolisian sebagai Kamtibnas Merdeka, ujarnya melalui akun Twitter @ruhutsitompul dikutip pada Republika di Jakarta pada Jumat 9 Desember. UAS pun sudah membuat video klarifikasi terkait ceramahnya tersebut, namun video itu selalu diputar kembali untuk dikaitkan jika ada insiden bom bunuh diri. UAS menjelaskan pernyataan jamaah waktu itu memakai kertas, isi pernyataan adalah meminta pendapatnya tentang bom bunuh diri di Palestina. Menurut UAS, video ceramahnya itu dipotong orang yang tidak bertanggung jawab. Meski video klarifikasi sudah dibuat beberapa waktu lalu, namun cerita UAS masih relevan, apalagi ia dikaitkan kembali dengan bom bunuh diri di markas Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. Sementara itu, Komandan Satuan Brimob Polda Jabar, Kombes Yuri Karsono menyebutkan pelaku bom bunuh diri Agus Sucatno alias Agus Muslim membawa 2 bom yang melekat di depan dan belakang badannya saat beraksi di Polsek Astana Anyar. Menurut dia, 2 bom berjenis bom panci rakitan itu dibawa menggunakan ransel oleh pelaku ke lokasi. Namun katanya hanya 1 bom yang meledak, yakni yang berada di belakang badan Agus Muslim. Yang meledak adalah komponen bom yang di belakang tidak terbagi yang ke depan sehingga tidak bersamaan meledaknya, kata Yuri di markas Polrestabes Bandung. Ceramah UAS dikaitkan bom di markas Polsek Astana Anyar, begini faktanya. Video ceramah Ustaz Abdul Somad atau UAS terkait perlawanan warga Palestina terhadap Zionis Israel kembali viral belakangan ini. Tausnya UAS dikaitkan dengan pembunuh diri di markas Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Banyak warganet di berbagai kanal media sosial atau medsos termasuk lini masa Twitter yang mengunggah potongan video ceramah UAS disambungkan dengan ledakan bom bunuh diri politikus PDIP Ruhut Sitompul sampai menyebarkan potongan video UAS tersebut. Waspada
Waspadalah karena kalau ini secara terang benderang disampaikan sangat berbahaya karena tingkat penalaran yang mendengar tidak sampai, jadi tolong diwaspadai aparat kepolisian sebagai Kamtibnas Merdeka. Ujarnya melalui akun Twitter @ruhutsitampo dikutip pada Republika di Jakarta pada Jumat 9 Desember. UAS pun sudah membuat video klarifikasi terkait